Ya, untuk materi hari ini subtesnya pengukuran ya. Kita mulai dari nomor 1, saya bacakan dulu. Nanti boleh dicoba setelah itu. Sebuah kolam berbentuk persegi dengan sisi 4 meter, ya, besar panjang sisinya 4 meter. Ke tengah-tengah kolam dijatuhkan batu, sehingga muncul riak air berbentuk lingkaran. Jadi kalau riak air kan tetesan terus tambah besar, tambah besar, tambah besar. Lingkaran riak air semakin besar dengan jari-jarinya yang bertambah 10 cm tiap detik. Jari-jari lingkaran merupakan fungsi waktu dan dinyatakan dengan persamaan RT, ya, di mana T adalah waktu dalam satuan detik. Nilainya RT berapa? Boleh dicoba dulu? Saya kasih waktu 1 menit deh. Jadi kan ada persegi, saya gambarin ya. Saya gambarkan persegi. Kemudian ini ada batu di sini. Di sini tetesnya gini. Ria airnya kayak apa ya namanya? Kalau kita memegang permukaan air kan otomatis air itu akan muncul gelombang ya, ya itu namanya kayak ria air. Jadi tambah besar, tambah besar, tambah besar gitu. Nah, ini kan tadi panjangnya 4 meter, ini juga 4 meter. Kemudian ditanyakan di sini adalah RT-nya, di mana RT itu adalah fungsi waktu. RT bertambah setiap 10 detik. Berarti RT-nya berapa ya kira-kira? Ada yang bisa? Ada. Oke, langsung kita bahas aja kalau itu. Jadi kita tahu bahwasanya jari-jari itu kan akan bertambah setiap 10 cm tiap detik ya. Berarti 10 T gitu. Bisa kita tuliskan kayak ini loh, fungsinya akan menjadi 10 ya, 10 T. Kenapa kok 10 T? Karena kan ini tambahnya 10 cm tiap detik. Ini masih cm. Nah, karena di sini pilihannya ini adalah meter, ini kita tinggal ubah aja menjadi meter. Kalau sentimeter kan berarti dibagi 100, maka menjadi 0,10 T meter. Sudah selesai. Jawabannya yang C. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan ini? Ini masih itunya ya, jari-jarinya ya. Karena kan kita tahu di situ bertambah 10 cm per detik, maka jari-jarinya itu atau fungsi waktunya itu bisa kita misalkan jadi atau kita teruskan menjadi 10 T fungsi waktunya. Ada yang mau ditanyakan sama sini? Oh, belum ada ya saya rasa. Nanti kalau misalnya ada kesulitan bisa ditanyakan. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini masih dengan soal yang sama. Sebuah kolam ya berbentuk persegi dengan sisinya 4 meter. Sama ya, jadi masih lanjutannya yang atas tadi. Nah, ini kemudian muncul riak-riaknya tadi. Kita kan udah dapatkan tadi informasinya bahwasanya RT atau fungsi waktunya itu atau jari-jarinya adalah 10 10 T cm ya, atau kalau kita ubah menjadi meter tadi menjadi 0,1 10 T ini meter. Kemudian di sini ditanyakan LT. LT itu adalah luas lingkaran. Luas lingkaran riaknya berapa? Nah, maka LT, ada yang masih ingat luas lingkaran itu apa? Ya. Ada yang masih ingat luas lingkaran? Rumus luas lingkaran. Pi R kuadrat ya, ingat ya. Dengan Pi R kuadrat. Karena di sini kalau kita perhatikan pada opsinya itu pi-nya tidak diselesaikan atau tidak dituliskan nilainya, maka tetap pi ya. Maka pi R-nya di situ kita peroleh tadi 0,1 T, kan 0 belakangnya tidak perlu dituliskan kuadrat, maka menjadi pi dikali di sini 0, kalau 0,1 dikuadratkan berarti 0,01, T-nya tetap T juga dikuadratkan. Kita tuliskan 0,01 pi T kuadrat. Jawaban yang paling tepat yang E. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan?
Jadi RT tadi kan sudah persamaan fungsi waktunya ya. Terus di sini ditanyakan luasnya, tinggal disubstitusikan. Ada yang mau ditanyakan? Saya rasa tidak ada ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan ya. Nah, ini teman-teman biar coba mengerjakan. Ini saya jelaskan dulu, nanti silakan dicoba ya. Gambar di samping adalah peta dari beberapa kecamatan di Kota Damai. Jarak kecamatan D ke F, D ke C, mohon maaf. D ke C di sini ya. Itu 40 km. Berarti per kotaknya ini mewakili 10 km. Ya, ini 10 10. Berarti per kotaknya 10 ya. Kemudian terdapat jalan tol berbentuk seperempat lingkaran. Seperempat lingkaran yang menghubungkan kecamatan E ke C. Dan jalan tol lurus yang menghubungkan kecamatan D ke F. D ke F. Ada dua ya. Untuk mencapai serta C ke H di sini. Untuk mencapai satu kecamatan dan kecamatan lainnya dengan menggunakan kendaraan mobil harus melalui jalan seperti pada gambar. Jadi jangan membuat jalan sendiri ya, gunakan jalan yang sudah disediakan. Jarak terpendek yang dapat ditempuh ketika mengendarai dari kecamatan C ke E. Nah, C ke E di sini. Kalau kita hubungkan, sebenarnya C ke E ini akan membentuk seperti ini. Kalau kita tuliskan, atau kita gambarkan lagi ya. Ini C, ini E. Nah, ini membentuk apa sih ini? Ada yang tahu, teman-teman? Ini membentuk apa? Ini membentuk juring lingkaran. Ya, membentuk juring lingkaran. Panjangnya jari-jari berapa? Nah, kita tahu kan tadi satu kotaknya 10, berarti ini 10, ini 10, ini juga 10. Berarti jari-jarinya di sini 30. Nah, maka kan ini kan tadi keterangannya mobil harus melalui jalan seperti pada gambar ya. Berarti kalau C ke E harus pakai ini. Nah, C ke E ini kalau pada lingkaran dia merupakan busurnya ya, busurnya, atau bisa kita gunakan mencari panjang busur. Nah, di sini kita cari kalau panjang busur CE di sini kan sama dengan busur ya, busur. CE. Nah, rumusnya panjang busur adalah apa? Ada yang ingat? Di sini kalau kita lihat besarnya lingkaran tuh berapa? 1/4 ya. Besarnya kan ini seperempatnya lingkaran ya. Berarti 1/4 kali kelilingnya lingkaran ya. Berarti 1/4 keliling lingkaran itu 2 kali V kali R, ya ini bisa kita sederhanakan, ini 1, ini 2, berarti 1/2 kali, kita perhatikan di sini jari-jarinya 30 ya, berarti pi-nya pakai apa? Pakai 3,14 ya, tapi kalau kita perhatikan di sini ada pi-nya, ini ada pi-nya, berarti pi-nya kemungkinan tidak perlu diselesaikan, berarti pi terus R-nya 30. Maka sama dengan ini 1, ini 15. C-nya adalah 15. Sudah selesai jawabannya yang C. Nah, kalau mengerjakan seperti ini, lihat dulu opsinya. Jadi nanti jangan terlalu panjang. Tadi lihat soalnya dulu juga nggak apa-apa loh, lebih singkat seperti itu. Fokus ke soalnya dulu. Oh, ini mau cari jarak ini sama ini. Baru dibaca pernyataan di atasnya, informasinya. Kemudian lihat opsi jawabannya, jadi ada beberapa hal yang tidak dicari. Ada yang mau ditanyakan ini? Belum ada ya? Kita lanjutkan. Nah, masih dengan soal yang sama. Langsung pernyataannya sama ya, berarti sama. Kemudian kita lihat di pertanyaannya, di bawah sendiri pertanyaannya di situ. Handi dan Badu akan bertemu di kecamatan F. Handi mengendarai mobil dari kecamatan G dengan lajunya 30 km per jam. Ya, Handi di sini 30 km per jam. Badu berangkat dengan mengendarai mobil dari kecamatan D. Pukul ini lajunya ini 15/5 km per jam.
Jika ingin bertemu Badu tepat pada saat dia sampai di kecamatan F, Handi harus berangkat tepat pada pukul berapa? Oke, kita tuliskan dulu satu-satu di sini. Berarti nanti kita bisa menggunakan perbandingan ya, di sini perbandingan dari kecepatannya si Handi sama si Badu. Dari G ke F, ini saya zoom aja. G ke F. Nanti kalau delay atau kurang jelas atau bisa disampaikan ya, nanti biar saya menyesuaikan. Jadi dari D ke F, ya tadi yang berangkat dari G ke F itu Handi ya, G ke F. Di sini kecepatannya, kan kita tahu kecepatannya 30 ya. Kecepatannya 30 km per sekon. Kemudian jaraknya kita lihat. Jaraknya dari G ke F. Mana G ke F ya? G ke F. G ke F. Sini ya. Berarti ini 10. 10, 10, 10. Berarti di sini jaraknya 40 km. Nah, jaraknya udah ketemu, kita cari waktunya. Berarti waktu sama dengan, nah ini yang perlu diperhatikan, hubungan kecepatan jarak waktu JKW. Jokowi, JKW. Berarti jarak sama dengan kecepatan per waktu atau V. Sebenarnya JKW-nya dari atas ya. Kecepatan jarak bagi waktu JKW seperti ini. Atau yang misalkan teman-teman terbiasa menggunakan V sama dengan S per T, ini juga boleh, sama aja. Jadi kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, sama aja ya di situ. Bisa pakai yang atas, bisa pakai yang bawah juga. Oke, berarti di situ kita cari untuk waktunya. Nah, waktu di sini kita S per V, berarti jaraknya di sini kan 40 per 30 diperoleh 4 per 3. 4 per 3 ya jaraknya. Waktunya maksudnya 4 per 3 jam. Seperti ini. Kemudian kita cari yang punyanya Badu. Badu tadi berangkatnya kan dari kecamatan D. Kita lihat D ke F. D ke F ke sini ya. Karena itu jalannya miring ya, kita gunakan Pitagoras saja. Kan kita harus melalui jalan yang disediakan ya di situ. Kalau enggak ya kita buat jalan sendiri tapi lurus. Nah, kita cari dulu untuk D ke F di sini. D ke F. Jadi jaraknya S sama dengan akar. Nah, kalau ke sini ini kan 20 10 10 20 ya. Berarti 20 kuadrat terus kemudian ke sininya ditambah 10 kuadrat. Ini sama dengan akar 400 ditambah 100. Akar 500. Atau kalau kita sederhanakan kan 100 kali 10, 100 kali 5. Berarti 10 akar 5. 10 akar 5. Saya sampai sini dulu, kira-kira ada yang mau tanyakan nggak ini? Misal saya kecepatan atau bagaimana yang belum paham? Silakan. Belum ada ya? Belum ada saya rasa. Kalau nggak ada ya? Pas nggak? Oke, aman. Nanti terus V-nya tadi. V-nya si Badu. V-nya tadi kan 15 ini. 15 akar 5. Ini tadi kan kilometer ya. Yang ini kilometer per jam. Ini sebenarnya nggak cukup ini tempatnya. Kemudian kita cari waktunya. Waktunya berarti sama rumusnya. Berarti kalau waktu apa? Jarak dibagi kecepatan S per V. S-nya di situ udah ketahui 10 akar 5. Ini jaraknya adalah 15 akar 5. Jadi kita bisa sederhanakan, ya habis jadi 2 per 3 jam. Udah diperoleh ini waktunya, kemudian kita bandingkan tadi ya, dari mereka berangkat, siapa tadi berangkat, Badunya berangkat jam 8 ya. Jadi di sini dari GF, ini saya zoom aja ya, katakan nggak cukup. Ini G ke F, si Handi, itu terus kita bandingkan dengan Badu, tadi Badunya dari J ke F. Tadi X ya, X ditambah jam berangkatnya kan nggak tahu yang kita cari jam berangkatnya. Terus ditambah 4 per 3 jam, tadi waktunya, lamanya. Kemudian sama dengan si Badu berangkatnya pukul 8, berarti 08.00. Ditambah waktu perjalanan tadi 2 per 3 jam. Jadi X sama dengan ini jam 08.00 ditambah 2 per 3 dikurangi ke kanan berarti 4 per 3. Ini kita selesaikan dulu.
Ini saya takutnya enggak gitu. X sama dengan jam 08.00 ditambah ini min itu ya, min berapa? 2/3. Min 2/3 jam dikurangi 2/3 jam. Jamnya kan berarti kalau 1 jam 60 ya, langsung kali 60 aja. Terus ini disederhanakan 20. Berarti di sini jam 08.00 dikurangi, ini kan 2 kali 20 berarti 40 menit di sini. 0.40. Kalau dikurangi berarti ketemunya jam 7.20 nih. Berangkatnya Handi pukul 7 titik. Nah, pilihan jawabannya belum diganti. Jam 7.20. Ini tadi belum diedit ini untuk opsi jawabannya ya. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mungkin rada berputar-putar atau bagaimana teman-teman? Oke, berarti bisa dipelajari lagi ya ini. Kalau misalnya ada kesulitan bisa ditanya. Kita lanjutkan dulu. Tempat pakan ayam berbentuk balok dengan luas alasnya dalam kurung min X plus 20 plus 300 per X cm persegi dan tingginya X cm. Volume maksimum tempat pakan ayam tersebut adalah berapa? Ayo, ada yang bisa mencoba ini? Volume maksimum, kalau kita ingat ke maksimum ya, luas maksimum, volume maksimum, berarti nanti jatuhnya ke turunan ya. V max itu adalah V aksen sama dengan 0. Nah, ya. Kalau kita ingat di turunan, titik stasioner puncaknya itu adalah V aksen sama dengan 0. Maksimum. V aksen sama dengan 0. Coba, bisa dicoba dulu teman-teman. Kak, boleh minta file soalnya enggak ya? Boleh, sekarang atau nanti? Biasanya saya share kok hasilnya nanti. Ini apa hasil pembahasannya? Setelah ini nanti saya share untuk hasil pembahasan. Nah, oke. Ya, ini kira-kira yang soal ini bisa. Di situ diketahui luas alas, ya kan? Luas alasnya ini udah diketahui. Kemudian tingginya, kita ingat dulu kalau V itu adalah luas alas dikali tinggi. Nah, ini coba dicari dulu teman-teman. Coba cari luas alas kali tinggi. Nah, nanti habis itu karena kita mau cari V max ya, kita cari X-nya nanti pakai V aksen ya. V aksen sama dengan 0. Nanti ketemu X-nya, habis itu substitusi ke volumenya. Oke, coba 1 menit, saya kasih waktu 1 menit. Mungkin teman-teman bisa menemukan. Ada? Sampai 56. Gimana? Bingung? Oke, coba kita bahas bersama ya. Ini kan volume kan luas alas kali tinggi. Berarti kita tinggal substitusi. Ini saya zoom aja ya. Saya zoom pelan aja biar lebih jelas. Nah, alasnya tadi kan udah diketahui di situ. Min X plus 20 plus 300 per X. Plus dikali tingginya di situ apa? Dikali X. Dah, kita kalikan aja. Berarti X min X kali X min X kuadrat ditambah 20 kali X berarti 20X ditambah 300 per X kali X berarti tinggal 300. Ini adalah V-nya. Kemudian kita cari V aksennya. Berarti V aksen sama dengan 0. V aksen itu kan turunan ya. Turunannya berarti ini V aksen sama dengan, kalau kita turunkan berarti ini ke depan. Min 2X, berarti kan habis ya yang atas, bukan habis, 2 dikurangi 1, tinggal 1, ditambah ini tinggal diambil koefisiennya aja, 20. Maka di sini min 2X ditambah 20 sama dengan 0, atau 2X sama dengan 20
X-nya berarti 20 per 2 sama dengan 10. X-nya udah ketemu 10, kita cari V maksimumnya. Tinggal kita substitusikan V max. Ya kan, sama dengan tadi kita tahu fungsinya ini, ya persamaannya ini. Min X kuadrat ditambah 20X ditambah 300. Berarti sama dengan min, ini perhatikan ya, min X kuadrat. Bukan berarti nanti min 10 kali min 10. Tapi minnya di luar, ini 10 kuadrat ditambah 20 kali 10 tambah 300. Maka di sini min 100 tambah 200 tambah 300. Sama dengan 400 ya, 400. Jawabannya 400. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Belum ada. Oke. Yang lain nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya, silakan. Lanjut. Masih kasus yang sama dengan soal sebelumnya. Pertanyaannya di sini, jika tempat pakan diisi setengah, maka tinggi pakan yang memenuhi tempat pakan berapa? Oke. Berarti berapa? Berapa? Tadi kan kita udah cari tuh. Di sini ketemu X-nya. Nah, X-nya itu mewakili apa sih? X itu mewakili tinggi di sini. Berarti kan kita tahu bahwasanya tingginya balok ya tempat pakannya itu tingginya kan sama dengan X atau sama dengan 10. Nah, berarti kalau misalkan pakannya terisi setengah, maka tinggi tempat pakannya berapa? Berapa? Setengahnya. Ya, setengahnya. Ya, betul. A5. Berarti setengahnya dari ini tinggi tempat pakannya TP gini ya, berarti setengahnya dari 10 sama dengan 5. Sip. Kadang kan emang ketemu ada soal yang kayak gini kan, urutan gitu. Lanjutan maksudnya, selanjutan. Sip. Aman ya ini? Hanya menanyakan saja untuk tinggi pakannya berapa. Tempat pakannya, karena ketika terisi setengah. Jadi sebenarnya kayaknya ini harusnya soalnya dibalik ya. Kita cari X-nya dulu ya, ini dulu soalnya, habis itu cari yang ini. Volume maksimumnya berapa? Tidak apa-apa. Memungkinkan juga seperti itu. Malah lebih enak. Kita lanjutkan. Sebuah kereta memiliki perbandingan radius roda depan dan belakang 3:4. Roda belakang adalah 800 mm, radius roda depannya berapa? Ini bisa kita gunakan perbandingan senilai ya, senilai. Masih ingat caranya? Kalau senilai berarti di situ yang bersesuaian ya, yang bersesuaian. Kalau kita tahu perbandingan roda depannya yang ini adalah 3, ini 4, kemudian kita tahu roda belakang ini 800 ya, ya udah tinggal dipasangkan saja. Berarti bagaimana pemasangannya? Roda depan ya per roda belakang. Kita tulis perbandingannya dulu kan 3/4 atau 3:4. Roda depannya berapa di situ? Roda depannya yang kita cari. Berarti roda depan RD per roda belakangnya 800 sama dengan 3/4. Ayo, kira-kira? Yap, dapat 600. Betul. Sip. Jadi ini tinggal dikalikan silang boleh. Boleh kalikan silang seperti ini. Atau perhatikan ya ini teman-teman, kalau misalkan ada perbandingan seperti ini, dipisahkan dengan sama dengan ya, sama dengan kiri, ruas kiri sama kanan gitu ya misalkan. Terus ada pecahan, penyebut sama penyebut itu bisa disederhanakan, pembilang dengan pembilang bisa. Jadi ini bisa ini 1, ini 200 kayak gitu. Nah setelah itu baru tinggal dikalikan silang sisanya, berarti RD-nya sama dengan 3 dikali 200 yaitu 600. Boleh seperti ini juga. Sip. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada ya? Belum ada. Lanjut. Sebuah ruang pertemuan dengan ukuran luas 216 meter persegi, luasnya ini. Terus tinggi ruang pertemuannya ya berarti 5 meter.
5 meter. Ini tingginya 5 meter. Memiliki 4 dinding yang dipasang panel kayu utuh. Tiap panel memiliki tinggi 5 meter. Berarti tingginya panel sama seperti tingginya ruangan ya. Kemudian lebarnya 60 cm. Jika lebar ruang tersebut antara 5 meter dan 7 meter dengan harga satu panelnya adalah 100.000, uang yang diperlukan yang disediakan untuk membeli panel berapa? Berarti ini arahnya nanti kan kita akan mencari ini ya. Kalau panel kan pasti akan mengelilingi di sini ya, panelnya segini gini. Berarti kita cari panelnya ini dengan mencari kelilingnya dulu. Kelilingnya ruang pertemuan. Karena di sini kita tahu ruang pertemuannya itu kisaran ya. Jadi di sini kisaran antara 5 dan 7 meter, kita buat saja lebarnya itu, lebar ruang pertemuannya itu berarti 6 di tengah-tengahnya. Maka langsung aja luas ruangannya. Luas ruang, karena yang diketahui luas ya, kita bisa cari panjangnya nanti pakai ini. Luas kan panjang kali lebar. Lebarnya kita buat kisaran antara 5 dan 7, yaitu 6. Lebarnya 206, luasnya 216 sama dengan P kali lebarnya tadi 6. Jadi P di sini sama dengan ini, bisa kita sederhanakan langsung aja. Ini 1 atau di bawah aja nggak apa-apa. P sama dengan 216 per 6. P sama dengan, lihat kalau pembagian 2 bagi 6 kan nggak bisa, ambil 2 angka. 21 dibagi 6, mendekati berarti dapat 3. Kemudian sisa berapa? Sisanya 3, kan 18 dikurang, 21 kurang 18, berarti masih 36, 36 bagi 6, 6. Gitu ya. Maka panjangnya ini adalah 36. Kemudian kita cari kelilingnya ya, kelilingnya ruangan. K sama dengan, karena persegi panjang, berarti 2 kali panjang tambah lebar. A, 2 kali panjangnya 36 ditambah lebarnya 6 sama dengan 2 kali 42 sama dengan 84 meter. Kemudian karena di sini tadi kan panelnya, ini panel. Yang bawah ya kan kita sesuaikan sama bawahnya, ini panel. Bawahnya 60 cm, satuannya cm. Ini kita ubah ke cm. Berarti kalikan 100, 8.400 cm. Ini. Terus kita cari banyaknya panel, berarti tinggal kita bagi aja, kan kelilingnya udah ketemu. 8 banyak panel, berarti 8.400 dibagi 60. Bisa kita sederhanakan. Terus ini 8 dibagi 6 dapat 1, sisa 2, 24. 24 bagi 6, 4. Berarti ini 140 panel. Terus uang yang dibutuhkan berapa? Satu panelnya 100.000, berarti tinggal dikalikan. Berarti uangnya adalah 140 kali 100.000 sama dengan 14 juta. Jawabannya yang A. Kira-kira ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada mungkin yang mau ditanyakan? Jadi memang kita perlu menganalisis ya, kayak soal cerita seperti ini nanti arahnya kemana, kemudian yang berkaitan apa, gitu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Beneran belum ada ya? Saya anggap belum ada. Nanti kalau misalkan ada ya silakan ditanyakan sebelum terlewat buku kita ada diskusi malam hari ini. Selanjutnya, dua jenis pasir, yaitu pasir A dan B, dituangkan secara terpisah sehingga membentuk kerucut. Radius alas kerucut A selalu sama dengan tingginya. Jadi kayak A itu yang satu ya, berarti yang ini satu, ini yang di atasnya pakai A, terus ini di sini pakai satu, berarti A itu satu. Kemudian apa ini? Radius alas kerucut pasir A sama dengan tingginya. Kemudian sedangkan radius alas kerucut B sama dengan 2 kali tingginya. P1 pusatnya untuk A, P2 itu pusatnya untuk B. Kemudian di sini P1 dan P2 itu jaraknya 10. Jaraknya 10 cm. Berarti kalau gini ada soal lanjutan biasanya nanti. Tapi di sini nanti kita lihat dulu ada soal lanjutan nanti juga.
Ditanyakan di sini perbandingan tingginya berapa. Saya tuliskan dulu tadi informasi yang diketahui. Tadi R1-nya ya. Jari-jari untuk kerucut yang A itu sama dengan tingginya. Berarti sama kayak H1. Ini. Kita pakainya R sama H1. Kemudian di sini untuk R2-nya, kita tahu tadi 2 kalinya ya, berarti 2 kali H1. Ini. Kemudian kita coba bandingkan ya, kita bandingkan menggunakan volume karena kaitannya sama tinggi di sini itu masuknya di volume. Maka P1 sama dengan P2. Untuk kerucut 1 sama kerucut 2. Untuk kerucut rumus volumenya itu kan berarti sepertiga kali luas alas kali tinggi, alasnya kan lingkaran berarti PR kuadrat T. Terus ini juga sepertiga PR kuadrat T. Ini ada yang sama nih. Sepertiga pi-nya bisa kita sederhanakan. Substitusikan R-nya, ini R1 berarti ini R2. R1 kuadrat, R1-nya di situ sama dengan H1, berarti H1 kuadrat. Kemudian T-nya yaitu H1, ini nggak apa-apa. Terus habis itu sama dengan R2-nya, R2-nya di situ 2H1, 2H1, H1, 2H2 ya ini, maaf, nulisnya kurang. 22 kuadrat kalikan H2. Jadi di sini menjadi H1 pangkat 3 sama dengan 2-nya dikuadratkan berarti 4. H2-nya juga dikuadratkan, H2 kuadrat kali H2 berarti H2 pangkat 3. Maka di sini H1 pangkat 3 per, saya zoom aja, H2 pangkat 3 sama dengan 4 per 1. Ya kan? Karena di sini kan koefisiennya adalah 1 kalau nggak ditulis. Jadi 4 per 1, H2-nya kan ke ruas kiri, berarti jadi pembagian. Maka di sini pangkat 3-nya hilang ya. Pangkat 3-nya hilang, maka ruas kanannya di akar. Kalau di akar maka menjadi H1 per H2 sama dengan akar pangkat 3 ya dari 4 per akar pangkat 3 dari 1 kan 1. Maka diperoleh di sini perbandingannya H1 banding H2 sama dengan akar pangkat 4 dari 3, akar pangkat 3 dari 4 dibanding 1. Akar pangkat 3 dari 4 dibanding 1. Jawabannya yang B. Kira-kira ada pertanyaan untuk ini? Silakan, ada pertanyaan? Tidak. Oke, yang lain juga aman ya? Oke, kita lanjutkan dulu. Jika sebuah balok kayu berukuran 90 cm x 30 x 120 dipotong bentuk kubus, maka ukuran terbesar yang dapat dibentuk sebanyak berapa? Ini balok ya, ini balok di sini. Baloknya ukurannya ukurannya 90 x 30 x 120. Kemudian kalau dari sini ya udah ketemu 12. Nah, betul. 12 ya. Kalau diperhatikan di sini, itu kan ukuran paling kecilnya 30. Berarti kita lihat aja 30. Berarti kubusnya yang mungkin ya, kubusnya itu yang mungkin adalah 30. Karena kan kalau kubus kan S kali S kali S. Berarti 30 kali 30 kali 30. Nah, udah tinggal kita bagi aja. Berarti banyak balok, banyak kubus sama dengan itu 90 kali 30 kali 120 per 30 kali 30 kali 30. Boleh mau dicari dulu nggak apa-apa, langsung juga nggak apa-apa. Karena kalau langsung enak, langsung disederhanakan kayak gini. Sepertiga, ini 1, ini 0. Berarti jawabannya 12. Selesai. Sip. Cepat novel bisa. Ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman? Belum ada ya. Selanjutnya,
Sebuah kubus memiliki ukuran panjang rusuk 14 cm. Misalkan sebuah kerucut berada di dalam kubus sedemikian rupa, sehingga alat kerucut menyinggung bidang alat kubus serta titik puncak kerucut menyentuh bidang atas kubus. Pi-nya 22/7, luas permukaan kerucutnya berapa? Saya bantu menggambarkan. Coba nanti teman-teman coba nih. Ada kubus. Ini kubus nih. Kemudian di dalamnya kubus, ini rusuknya 14 dulu, saya tulis 14. Terus di dalamnya itu ada kerucutnya bersinggungan. Di situ kan menyinggung bidang alas kubus, berarti pas di sini. Kemudian yang atas juga gitu, menyinggung atasnya, berarti tingginya kerucut itu akan sama dengan rusuknya si kubus. Begitu juga ini, diameternya juga sama, diameternya akan sama dengan panjang sisinya atau panjang rusuknya. Luas permukaan kerucut berapa? Nah, kalau luas permukaan kerucut kan kita perlu tahu luas permukaan kerucut ya. LP itu kan adalah luas alas ditambah luas selimut. Ya, luas alasnya PR kuadrat ditambah luas selimutnya PRS. Nah, S itu apa? S kan garis pelukis. Garis pelukis itu yang ini, yang miring ini loh, garis pelukis. Berarti kita perlu cari dulu, dari sini kan kita peroleh nih, untuk segitiga seperti ini. Ya, dimana ini adalah jari-jarinya, jari-jari alasnya. Kalau diameternya 14, berarti jari-jarinya tinggal 7. Kemudian tingginya kan sama kayak panjang rusuknya ya, panjang rusuk kubus, berarti di sini 14. Maka ini berapa? Bisa kita gunakan, kita selesai. Teman-teman coba cari dulu sisi miringnya atau garis pelukisnya dari kerucutnya. Ada yang ketemu? Ayo, pakai apa? Kita tulis. Ya, Pitagoras. Kalau sisi miring berarti jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang gak lurus. 7 kuadrat ditambah akar dari 7 kuadrat ditambah 14 kuadrat. Berarti sisi miringnya berapa yuk? Berapa? Ada yang bisa? 15. Hah? Masa 15? Sisi miringnya 16. Bukan 15. Ini ya, kalau sisi miring ini nanti, ini saya zoom, dijumlahkan ya, jumlah kuadrat. Berarti ini adalah akar dari 14 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 14 kuadrat itu 196 ditambah 7 kuadrat itu 49. Berarti akar 6 tambah 9 berarti 5 belakangnya. Terus kemudian sisa 1 ya, 4. Terus 245. 2 akar 245 itu akar 49 dikali akar 5. Berarti akar 49, 7 akar 5. Ini 7 akar 5. Ya. Di sini 7 akar 5. Maka kita tinggal substitusikan di sini. Ya. Teman-teman kalau substitusi itu, ini lihat aja, kita gunakan sifat distributif ya, distributif. Sama-sama punya PR, ini juga punya PR. Jadi ini PR-nya dikeluarkan supaya nggak double nyarinya. Terus ini tinggal R kan, tinggal R ditambah S. PR, kita lihat P-nya disubstitusikan, oke, P-nya disubstitusikan. P-nya tadi 22/7, kali R-nya 7 ya, dikali R-nya tadi 7 ditambah, berapa tadi? 7 akar 5. Nah, kita sederhanakan, ini bisa dicoret. Ini 22. Nah, ini kita keluarkan sama-sama punya 7 ini. Sama-sama punya 7. 7-nya dikeluarkan, berarti ini kali 7. Dikali 1 ditambah akar 5. Sama dengan ini tadi apa luas ya? Luas permukaan. 22 kali 7 itu 154. 154 kali 1 plus akar 5. Sebenarnya kalau udah sampai di jawaban kayak gini kan kita tinggal
menyesuaikan ya sama opsi jawabannya. Kalau misal di jawaban sudah ketemu 22 kali ya, atau dua-duanya bahkan dimasukkan ke dalam kurung, dikalikan dalam kurung, itu ya juga mungkin. Jadi kita kalau sudah ketemu arahnya nanti tinggal menyesuaikan dengan opsi jawabannya. Tadi kok dapat 15 dari mana? Kalau dijumlahkan kan 225 tadi. Kalau 15 kan 225. Hanya akan kurang-kurang. Kalau 14 sama 13 itu kan kebalikan. Kalau 14 196, kalau 13 itu 169. Ada yang mau ditanyakan apa sih? Belum ada? Belum. Saya rasa belum ada pertanyaan. Selanjutnya, segitiga ABC dan segitiga RCA sebangun. Ingat, yang sebangun di situ adalah ABC dan RCA. Jika X, Y merupakan koordinat titik R, maka nilainya dari X ditambah Y itu berapa? Kita pakai perbandingan ya kalau udah soal seperti ini. Segitiga ABC kita tuliskan dulu, kita gambarkan dulu. ABC, berarti di sini A, ini B, ini C. Kemudian RCA. RCA-nya kita gambarkan di sini. Ini R, kemudian ini C. Teman-teman nanti hati-hati ya. Perhatikan di situ yang sebangun apa. Ini saya zoom. Kalau sebangunnya seperti ini, berarti ini ya, AB itu akan sebangun dengan RC. Nah, terus kemudian ini, BC itu akan sebangun dengan CA atau AC. Dan yang terakhir di sini apa nih? AC itu akan sebangun dengan RA. Lihat di situ segitiganya sebangun dengan apa. Jadi nggak asal, oh ini kalau kita lihat gambarnya gini ya, berarti nanti AC sama AC. CB ini misalkan BC berarti nanti sebangun sama RA. Nggak gitu. Lihat dulu di situ keterangannya yang sebangun mana. Nanti. Biasanya kalau nggak fokusnya di situ. Kita tuliskan dulu informasi yang diketahui di situ. AC di sini ya, ini kan 2,0. Berarti kan X-nya 2. Panjangnya berarti 2. Kemudian di sini CB, lah di sini kan 1, berarti ini 1 ya, karena itu kan koordinat X, Y. Berarti Y kan tingginya ke atas, berarti itu tingginya 1. Kemudian AC di sini 2. Terus kita mau cari apa ya? R ya, koordinat di sini. Berarti koordinatnya ini kalau posisinya di sini kan sama kayak A. Si R ini posisinya sama kayak A ya. Berarti di sini 2, kita tinggal cari Y-nya berapa. Nah, Y-nya berapa? Kita cari di sini pakai perbandingan. Perbandingan apa? Tadi kan di situ kita udah tahu bahwasanya segitiganya mereka sebangun. Jadi ini 2, komanya kita cari berapa. Oke, kita buat perbandingan aja. Perbandingannya bagaimana? Ya sudah, sisi-sisi yang sebangun kita bandingkan. AC di situ sebanding dengan apa? Kalau di sini RA ya. AC-nya yang punya segitiga 1, di sini segitiga 1, sebangun dengan RA-nya, nah kan AC tadi. AC dengan RA. AC per RA sama dengan, berarti yang di sini, ya AC-nya udah ini. Berarti yang ini BC. BC itu berarti ini ya, BC sama CA atau AC. Berarti BC per AC. Udah, tinggal kita substitusi. Ini saya zoom aja. Berarti AC-nya di situ diketahui 2 per RA-nya yang kita cari. RA sama dengan BC-nya di situ diketahui 1 per AC-nya 2. Tinggal kita kalikan silang, maka diperoleh di sini RA-nya atau AR-nya sama dengan 2 kali 2, 4. Sudah ketemu apa namanya di sini, RA-nya sama dengan 4. Berarti 2,4. Nah, pertanyaannya kan X plus Y. Nah, ini X-nya, ini Y-nya. Berarti 2 ditambah 4 sama dengan 6. Selesai. Jawabannya yang B. Kira-kira ini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Belum. Yang lain juga aman? Aman ya?
Saya lanjutkan dulu. Oh, udah terakhir soalnya. Cepat banget. Kerucut. Di sini kerucut dengan tinggi 15 terletak di dalam balok. Saya zoom. Oh, udah ada keterangannya kerucutnya. Kemudian alas kerucut sebidang dengan alas kerucut sebidang dengan alas kerucut sebidang dengan ini soalnya diulang lagi. Alas kerucut sebidang dengan alas balok dan menyinggung keempat sisinya. Berarti nanti si alas kerucut ini memiliki diameter sama dengan panjangnya sisi yang bawahnya si balok itu, atau 20, diameternya 20 berarti R-nya 10 gitu. Kemudian volume bagian balok di luar kerucut, volume bagian balok di luar kerucut itu 7 kalinya volume kerucut. Berarti yang di luar kerucut yang ini. Itu V-nya sama dengan 7 kali V kerucut. Luas permukaan baloknya berapa? Kita cari dulu, kita gunakan informasi yang diketahui ya. Berarti di sini kita bisa tuliskan volume balok itu kalau misalkan di luarnya kerucut itu sama dengan 7 kerucut, ya berarti volume balok itu sendiri kan berarti tinggal ditambahkan 1 kerucut lagi, maka menjadi 8 PK. Ya, kita cari menggunakan perbandingan ini. Berarti VB sama dengan 8 PK. VB, balok itu kan volumenya berarti panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian 8 dikali volume kerucut 1/3 luas alas. Luas alasnya berarti PR kuadrat, terus kemudian dikalikan tinggi. Panjang lebar tingginya, nah panjangnya ini, lebarnya ini, tingginya yang mau kita cari dulu. Karena kan nanti kita gunakan untuk mencari luas permukaannya. Panjangnya 20 kali 20 kali tinggi. Sama dengan di sini 8/3. Pi-nya kita cek dulu, apakah pertanyaannya bentuknya pi? Ya, berarti pi-nya tidak perlu kita substitusi. Kita tulis pi, kemudian jari-jarinya tadi 10 ya, karena setengahnya dari panjang sisi alasnya itu, berarti 10 kuadrat, kemudian tingginya adalah, berapa tadi? Tingginya kerucut 15. 15. Kita selesaikan. Ini boleh, ini saya tulisnya, saya uraikan aja 10 dikali 10 dikali 15. Nah, ini kan kalau yang atas berarti kan sejajar ya, ini bisa kita sederhanakan. Ini nolnya kita coret, nah 0. Tuh bisa. Terus ini dibagi dengan ini dapat 4, ini dibagi ini dapat 2. Berarti T-nya tinggal sama dengan, oh ini disederhanakan lagi, ini 1, ini 5. Berarti 2 kali 5, 10 pi. Selesai. T-nya ketemu 10 pi. Kita cari luas permukaan balok. Ya, luas permukaan balok. Teman-teman kalau luas permukaan balok kan ada yang rumusnya kayak 2 kali panjang kali lebar tambah 2 tambah lebar kali tinggi ditambah tinggi kali panjang kali tinggi kayak gitu ya. Sebenarnya balok sendiri itu kan sama kayak prisma. Jadi kita bisa gunakan juga rumus prisma gitu, karena mereka sejenis. Kayak balok, kubus, kemudian tabung itu sejenis dengan prisma. Gitu ya. Berarti kita bisa gunakan luas prisma. Berarti 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tingginya balok atau tingginya prisma. Maka 2 kali luas alasnya di situ kan persegi tadi bentuknya. 20 kali 20. Lalu kita tuliskan saja 20 kali 20. Ditambah keliling alasnya tadi kan persegi ya. Berarti 4 kali 20. Kemudian dikalikan tingginya tadi yang kita peroleh 10 pi. Sama dengan kita tinggal kalikan 2 kali 2 kali 2 800 ditambah ini 4 kali 20 kali 10 juga 800 pi. Dah selesai. 800-nya bisa dikeluarkan atau bisa enggak? Jawabannya yang C. Oke, kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah selesai ini. Tidak. Oke, yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Yang lain mungkin? Belum ada ya. Nanti silakan, ini teman-teman udah bisa, itu kan ya ada akses di Tosca ya. Nanti bisa dibuat latihan soal di situ ya, dan soalnya kurang lebih dibuat latihan soal. Yang pretest post-testnya juga dicoba. Oke, nanti silakan dipelajari ini yang atas-atas juga. Nanti saya share untuk hasilnya.